Setiap kita manusia pasti menginginkan, menghendaki yang namanya kebahagiaan. Betul ya Pak? Setiap manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, pasti menginginkan mendambakan yang namanya kebahagiaan. Selagi dia masih normal. Dan tak ada satu manusia pun dia hidup di dunia menginginkan penderitaan, itu tak ada. Misalnya kita tanya satu orang manusia, Bapak, apa yang Bapak inginkan? Bapak hidup di dunia ini, apa yang Bapak inginkan? Dia menjawab, saya ingin hidup di dunia ini dengan penuh penderitaan dan kesengsaraan. Ada nggak yang seperti itu? Ada di sini? Insya Allah nggak ada. Kita semua pasti menginginkan dan menghendaki, bahkan berusaha ke arah tersebut dengan sekuat tenaga, ingin bahagia. Lalu di manakah Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan kita? Di mana? Karena terkadang kita manusia keliru dalam meletakkan kebahagiaan, keliru dalam meyakini di mana kita bisa bahagia. Sampai kadang satu orang ditanya, Pak, kapan Bapak bisa bahagia? Saya bisa bahagia kalau pas saya lagi mancing. Ada lagi yang ditanya, kapan dan seperti apa Bapak bisa bahagia? Saya itu bahagia kalau saya lagi main bulu tangkis. Kan beda udah jawabannya tuh. Ya. Orang kalau sudah yakin kebahagiaan ada pada satu aktivitas, misalnya mancing, maka seluruh potensi yang ada dalam dirinya akan terfokus kepada di mana dia bisa bahagia. Satu orang dia yakin, saya ini kebahagiaan saya kalau mancing, maka kehidupannya, aktivitasnya, misalnya dari mata, pasti cenderungnya ke arah mancing. Disuruh istrinya minta tolong, Mas belikan bawang merah, bawang putih ke pasar ya. Iya. Lama ditunggu, lama. Ternyata pas diintip lagi di toko pancing. Sempat-sempatnya dia ke toko pancing coba. Walaupun nggak beli, cuma nanya-nanya dong. Ini joran berapa harganya Pak? Ini apa namanya, senar berapa harganya? Matanya selalu terfokus kepada yang membahagiakan dia itu. Mulutnya sama juga lisannya. Kalau sudah ngomong ngobrol masalah pancing, udah masalah joran, masalah spot pancing, apalagi sudah masalah tarikan ikan babon, panjang sudah itu ceritanya. Iya, nggak putus-putus itu. Iya, jadi matanya, mulutnya, seluruh aktivitasnya, bahkan kalau dia gajian, setiap bulan dia gajian, tak lupa dia sisihkan itu uang gaji untuk sesuatu yang bisa membahagiakan dia. Oh, ini 200.000 untuk siap-siap mancing, takut joran patah, untuk sewa kapal, segala macam. Karena apa? Keyakinannya sudah ada bahwasanya dia bisa bahagia apabila dia mancing. Yang lain sama. Misalnya orang yakin bahagia saya kalau main bulu tangkis, saya bahagia, hilang semua permasalahan, yang ada tawa canda. Maka apabila dia pun yakin kebahagiaan apabila dia main bulu tangkis, sama seluruh kehidupannya, aktivitasnya, dari matanya cenderungnya ke arah itu. Ya, kemanapun dia pergi, lihat ada raket patah pun jadi bahan penglihatan yang sangat menarik seperti itu. Lihat shuttlecock di jalan, senang betul. Lihat shuttlecock saja, padahal shuttlecocknya sudah rusak. Ya, bicara sama. Kalau udah bicara masalah badminton, panjang ceritanya udah. Apalagi kalau sudah, aku kemarin menipu kawan saya sampai jatuh dia di lapangan, udah panjang itu. Ini ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini yang dinamakan kebahagiaan?
Bukan sebenarnya. Lalu di mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan kita? Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kebahagiaan seluruh makhluk ciptaannya, ya, sesuai dengan fitrahnya masing-masing, ya. Contoh, Allah Subhanahu wa taala menciptakan burung misalnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah letakkan kebahagiaan burung di mana? Di alam bebas. Di alam terbuka, alam bebas. Selagi burung ada di alam terbuka, di alam bebas, bahagia dia. Pasti bahagia. Dia bisa terbang antar RT, antar kelurahan, antar kecamatan. Bahkan ada burung, dia kalau sudah terbang berbondong-bondong antar negara pun ada. Tetapi apabila burung kita sudah tangkap dan dimasukkan ke dalam sangkar, bahagia nggak dia? Walaupun sangkarnya terbuat dari emas, bahagia nggak ini burung? Nggak bahagia, ibu bapak, nggak bahagia. Walaupun dalam pendengaran kita ini burung setiap hari bernyanyi, berkicau. Sebenarnya itu bukan kicauan dan bukan nyanyian, bukan. Dia sedang menangis, ya, karena dia sudah dikurung, dan dikurung bukan lagi kebahagiaan dia, bukan lagi kejayaan burung, bukan lagi kesuksesan burung di dalam sangkar. Burung bisa bahagia di alam bebas. Satu contoh. Contoh yang kedua apa? Ikan misalnya. Di mana ikan bisa bahagia? Di dalam air. Selagi ikan ini ada di dalam air, ya, dia akan bahagia. Ya. Apabila ikan keluar dari air, coba aku mau cari kebahagiaannya keluar dari air. Keluar dia dari air, enggak akan bahagia, bahkan binasa. Walaupun dalam pandangan mata kita lihat ikan yang keluar dari air, dia senang dalam pandangan kita, ya. Masya Allah, senang kali ikan ini menari-nari, loncat sana, loncat sini. Tapi itu sebenarnya bukan kebahagiaan. Dia sedang sekarat, ya. Dia sedang sekarat dan binasa. Itu ikan. Ikan di mana tempat kebahagiaan Allah tempatkan? Di dalam air. Selagi ikan di dalam air, dia bahagia. Apalagi contohnya? Cacing tanah. Tahu cacing tanah? Di mana cacing tanah dia bahagia? Selagi di dalam tanah. Kalau cacing coba-coba cari kebahagiaan keluar dari tanah, habis dia bahaya. Jangankan keluar sedikit saja ketemu sama ayam, habis dipatok, dia dimakan. Apalagi keluar sedikit ketemu sama yang hobinya mancing, jadi dicangkul langsung jadi umpan pancing. Ya, begitulah Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan itu pada tempatnya. Dan di mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan kita manusia? Di mana? Dalam agama. Dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dekat dia dengan agama, kebahagiaan dekat sama diri dia. Jauh dia daripada agama dan amal agama, kebahagiaan juga jauh.